Wong Kristen kok kaya ngono. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, saudara, masih di Ibrani 2 ini, yaitu adalah sasaran atau fokus. Dalam sebuah pertandingan ada sasaran, harus ada fokus. Nah, coba perhatikan Ibrani 12 ayat 2 bagian B, bagian A, saudara. Dikatakan ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan pertandingan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam pertandingan iman kita, dalam kehidupan kekristenan kita, yang menjadi tujuan, yang menjadi fokus kita adalah Yesus. Jadi kalau fokus kita sudah bukan Yesus Bapak Ibu, maka kita nanti akan berhenti di tengah jalan. Kita akan kalah di tengah jalan, belum sampai garis finish. Karena finish kita adalah siapa saudara? Yesus. Artinya apa? Hidup kita semakin hari harus semakin mencerminkan karakter Kristus. Semakin hari harus semakin mendekati seperti Kristus. Dalam hidup kita terpancar sinar kemuliaan Allah karena karakter Kristus ada di hidup kita. Jadi tujuannya adalah, fokusnya adalah Yesus, bukan yang lain. Banyak orang ikut Kristen karena supaya diberkati Tuhan. Banyak orang ikut Kristen, ikut Yesus karena supaya sakitnya disembuhkan Tuhan. Orang nek wis kepepet, ya orang di luar sana yang belum percaya Yesus, wis lah pokoknya sing penting mari, meh percaya Yesus, meh percaya. Nah, artinya hanya fokus kepada kesembuhannya, hanya fokus kepada berkatnya, tapi lupa sasarannya, ya sasarannya, fokusnya adalah Yesus, Tuhan Allah yang kita sembah itu. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau sasarannya Kristus, maka hidup kita semakin hari akan semakin mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Fokus. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13 dan 14 saya bacakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan kita secara umum adalah kita terpanggil menjadi anak-anak Allah. Terpanggil menjadi murid-murid Kristus. Dan di ayat ini dikatakan kita berlari menuju ke depan sana dan fokus kepada tujuan kita. Yaitu adalah kekekalan di dalam Kristus Yesus. Nah kalau ini yang sudah menjadi fokus hidup kita, Kristus, Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Maka kita akan bisa melewati lembah baka, lembah-lembah air mata dan lain sebagainya, lembah-lembah yang lain. Karena fokus kita adalah, ada lagu yang sedang viral, coba kasih D. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Coba nyanyi lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau sudah menjadi keputusan kita mengikut Yesus, maka saudara, kita terus akan fokus kepada pertandingan itu. Melihat ke depan, dan ayat tadi berkatakan apa?
fokus ke depan, fokus kepada Yesus, fokus kepada panggilan kita. Dan lupakan apa yang ada di belakang. Apa yang ada di belakang? Yang di belakang adalah masa lalu Bapak Ibu Saudara. Masa lalu kita, masa lalu Anda semua saudara. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Semua orang punya masa lalu yang tidak baik. Tapi Bapak Ibu, jangan kita berkutak-kutik di masa lalu. Saudara lihat, siapa yang menjadi tiang garam? Istrinya siapa? Istrinya Lut. Kenapa? Kan Tuhan sudah bebaskan dia keluar dari Sodom. Kenapa dia menjadi tiang garam? Karena dia menoleh ke belakang. Istri Lut berkata, oh hartaku tertinggal. Oh di sana makanan enak-enak. Dia menoleh masa lalu. Menoleh apa yang di belakang. Dan akhirnya saudara menjadi tiang garam. Maka dari itu saudara, dalam pertandingan ini saudara, jangan sesekali saudara menoleh ke belakang. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Karena zaman modern sekarang sudah ada spion. Dan spion kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Saudara tidak perlu, udah ada spion. Bayangin udah ada spion. Udah tak gini-gini saudara. Ya kan, gara-gara gini-gini ketabrak dari depan. Kalau sudah ada spion, lihat saja spion. Ada firman Allah yang menjadi cermin buat kita. Cermin, oh yo, kelakuanku mambian elek. Tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan. Panggilan surgawi. Menjadi anak Allah yang hidup. Menjadi pengikut Kristus. Maka hidupmu akan serupa dengan Kristus. Nah saudara, itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita perhatikan. Kita harus fokus kepada panggilan kita. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nanti kita akan sambung di bagian yang kedua. Jadi yang pertama saudara, dalam pertandingan iman ini, saudara harus punya sasaran, punya fokus. Fokus kita siapa saudara? Haleluya. Bukan harta kekayaan. Kita perlu harta kekayaan, kita perlu duit. Tetapi saudara, lebih dari semua itu, Yesus yang menjadi nomor satu. Saudara pengen berkatnya atau pemilik berkatnya? Saudara pengen dikasih duit sama Pak Timo atau dikasih buku tabungannya Pak Timo, nomor rekeningnya sekalian isinya? Nek ono isine, saudara ya tak? Tapi kalau saya suruh milih, saya akan milih itu. Gambarannya sederhana. Pilih pemilik berkatnya. Jangan pilih berkatnya. Pilih pancingnya dan kailnya. Jangan pilih ikannya. Karena ikan akan habis. Tapi kalau pancing, ikan habis bisa mancing lagi. Haleluya saudara. Miliki Yesus. Fokus kepada Yesus. Haleluya. Saya jelaskan bagian yang kedua lebih detail lagi dalam pertandingan iman kita. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau orang bertanding, orang pertandingan lari, lalu peraturan lari itu harus begini. Lalu saudara sekarang PDW nganggo peraturan cara main musik. Sambil berdiri, pegang gitar seperti Mas Luis tadi. Nah, sayang tadi kok nggak ada cantolannya. Mungkin tadi Mas Luis kalau ada cantolannya, pas lagu Allahku dahsyat pasti gini. Allahku dahsyat seperti begitu saudara ya. Kan nggak bisa. Orang lari aturannya seperti orang main musik, nggak bisa. Orang lomba lari aturannya adalah lomba lari. Nah artinya apa saudara? Artinya dalam perlombaan iman kita kepada Tuhan, dalam mempertahankan iman kita dalam perlombaan ini, kita harus menuruti, taat kepada peraturan-peraturan perlombaan itu. Arti rohaninya adalah ikuti aturan main firman Tuhan.
mengikuti perintah-perintah firman Allah, kita pasti akan menang dan finish. Tapi kalau kita tidak pernah mengikuti peraturan-peraturan Allah, firman Tuhan katakan jangan mengini istri orang lain. Bojone akeh. Nah ini namanya kan melanggar, saudara. Jangan mengingini harta milik orang lain. Mencuri. Yang begini tidak akan bisa sampai finish, saudara. Coba saya jelaskan lagi. Coba referensi ke perjanjian lama. Ulangan dalam kitab Ulangan 5 pasal 32, saudara ya. Lihat di situ. Maka kalau saudara baca ayat 31 dan 30 itu menjelaskan tentang perintah firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu. Semua itu adalah perintah-perintah Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat Musa. Maka lakukanlah semua itu dengan setia. Dengan apa saudara? Setia. Setiap firman Allah yang keluar dari mulut hamba Tuhan yang membacakan firman yang berkhotbah itu adalah firman Allah. Kalau zaman dulu melalui Nabi Yesaya, Yeremia, Musa dan lewat siapapun nabi-nabi pada waktu itu. Hari-hari ini Tuhan bicara lewat hambanya. Lewat renungan-renungan yang di-sharing. Dikatakan maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah, perhatikan saudara di sini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu kalau saya gabungkan dengan bagian yang pertama tadi. Bahwa orang bertanding, berlomba lari itu harus fokus ke depan. Tidak boleh menengok ke kanan ke kiri. Karena ada peraturan bagian yang kedua. Yaitu peraturan olahraga lari. Atlet lari. Dan aturan dalam hubungan kita dengan kerohanian kita adalah firman Tuhan yang menjadi peraturan hidup kita. Firman Allah yang menjadi tolak ukur untuk kita hidup dalam pertandingan iman kita. Coba saudara ya. Kalau saudara lari maraton itu kan ratusan, banyak ya kan? Beda dengan lari lari yang 100 meter. Itu hanya 10 orang. Langsung lari paling cepat. Kalau lari maraton tidak. Ini ratusan, anak kecil boleh ikut, semua boleh ikut. Ini larinya pada gini-gini, kalau banyak sekali. Nah ketika sudah mau mencapai finish, lalu saudara, ya ini yang lari bapak-bapak kebetulan saudara ya, pas lari gitu. Lalu ada cewek seksi di samping saudara ya. Wah bajunya seksi, semok begitu saudara, cantik, semampai rambutnya. Wah gitu saudara ya. Lalu saudara menoleh, wow ada cewek cantik. Berapa detik saudara mandek, lihat cewek itu dan menikmati tubuhnya. Saudara akan keselip enggak? Keselip temennya enggak? Keselip ya saudara ya. Keselip. Tiba-tiba, loh temanku satu, lari lagi saudara. Ya kan? Lari lagi. Setelah lari saudara, ada lagi di sebelah sana. Gitu ya, ada yang ngawe-ngawe. Orang sa Melayu, hadiahnya meng 1 juta. Kilo, nyo, tak kai 10 juta, nek gelem mandek saudara ya. Wah saudara mana? Berhenti lagi. Wih 10 juta, ngapain capek-capek lari ke sana saudara ya. Oh udah, tak 10 juta aja lah. Berhenti dia di situ. Tapi pertandingan yang baik, olahragawan yang baik, dia akan mengikuti peraturannya. Peraturan yang ada. Dan dia tidak akan menoleh ke kanan kiri siapapun yang ada di kiri. Dia akan fokus kepada panggilan kita. Saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau ada orang yang ngiming-ngiming kita, dalam kondisi kita galau, usahanya turun. Lalu ada orang ngajak kita, ayo Pak, ke Gunung Kawi Pak. Golek sugih ning kono Pak. Wis ning kono agama apa wae dorono Pak. Bayangin saudara, manis loh ajakannya. Saya sudah banyak melepaskan orang-orang yang ke Gunung Kawi saudara. Ngeri sekali saudara ya. Yesus di nomor 3, nomor 4 kan. Kalau sudah kepepet. Sekali Yesus tetap camkan itu saudara. Yang kita ikuti adalah peraturan firman Tuhan. Bukan peraturan dunia, bukan peraturan setan yang menawarkan keindahan. Coba lihat ketika Yesus dicobai oleh iblis.
Apa yang dia ditawarkan oleh iblis. Dunia ini, kemegahan dunia ini akan menjadi milikmu. Kalau engkau mau menuruti dia, menuruti iblis. Haleluya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Dalam ayat ini berkata, jangan ada padamu ilah lain. Fokus kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Terus ya, supaya saya nggak lama hari ini saudara, tapi ini penting sekali. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita perhatikan dalam pertandingan itu? Yaitu adalah sandungan. Apa itu sandungan? Coba kita baca Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, artinya banyak yang melihat ya, bagaikan bagian awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi itu seperti bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak orang yang melihat pertandingan itu. Marilah kita menanggalkan semua beban, perhatikan. Mari tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan, dalam perlombaan itu ada sandungan. Apa itu sandungannya Bapak Ibu? Ada beban. Ada dosa. Itu yang merintangi orang mau bertanding. Orang kalau memimpin pujian saja, kalau punya beban yang berat, mau ngangkat pujian aja berat, betul ya pemimpin pujian, karena ada beban. Firman Allah ini dikatakan, tanggalkan semua bebanmu. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang beban, rintangan, kan dikatakan ini, tanggalkan semua rintangan itu. Nah, rintangan itu Bapak Ibu banyak yang sering kita jumpai. Contoh sederhana saja. Saudara sudah siap-siap pakai baju rapi, mau ke gereja, ada tamu. Jadi berangkat ke gereja? Sungkan kalau ditinggal, gak enak. Bisa gak tamu itu diberi pengertian? Bisa. Pak, kami mau ibadah dulu, gimana? Bisa diberi. Tapi banyak orang, tamu saja bisa merintangi iman kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Cik, Bu, Tante, kau ke gereja, ono tamu. Ini sebuah beban, saudara. Ini sebuah sesuatu yang merintangi, saudara. Firman Tuhan katakan, tanggalkan itu dan berlari. Saya ketemu orang di pasar, dia menceritakan jemaat di sini. Pak, saya ketemu jemaat Bapak. Saya itu mau yaroh, dia ikut Pak. Saya sudah bilang, Pak, Bapak Kristen jangan ikut. Tidak apa-apa. Oh doai agama aku. Aku mau melu yaroh. Yaroh ke makam-makam saudara. Ini ngeri saudara. Yesus di mana saudara? Ini beban saudara. Tanggalkan semua itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau kita, ya, karakter Kristus ada pada kita, kita bisa menikmati persekutuan dengan Kristus, saudara. Saudara akan melihat hal-hal itu kecil, saudara. Karena ada sarana yang perlu kita perhatikan dalam pertandingan iman, yaitu sabar dan tekun. Lari maraton itu perlu ketekunan dan kesabaran. Tidak boleh ngongso terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat. Saudara dikasih Tuhan, sandungan apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak bisa maju?
Lain dengan tuntutan ya. Kalau tuntutan itu lain, tuntutan pekerjaan. Karena kita juga harus tunduk kepada otoritas. Ya, pekerjaan harus lembur dan lain sebagainya. Itu kita tidak bisa menolak. Karena kita di bawah hukum itu. Tapi kadang-kadang hal-hal yang sederhana itu merintangi perlombaan iman kita kepada Tuhan. Kau enggak ke gereja kenapa? Nonton bal, Juventus Arsenal. Haleluya. Siapa yang suka sepak bola di sini? Dulu saya berantem sama istri hanya gara-gara sepak bola, saudara. Saya sekarang sudah bertobat. Nonton bola suka sekarang. Tapi kalau istri memanggil saya, minta tolong dan apa, saya tinggalkan itu. Sudah jadi hamba Tuhan, saya terikat dengan kelonengan, saudara tahu ya. Lagu-lagu campur sari dan lain sebagainya. Nyetele kuwi, bujuku paling sebel, saudara. Berantem gara-gara itu. Saya pikir, sudahlah, saya tinggalkan itu. Sering dengar? Sering. Tapi tidak menjadi rintangan. Saudara, saya percaya pertandingan iman memang berat. Ya, tantangan dunia ini memang berat. Tapi ingat, yuk, hal-hal kecil yang merintangi pertumbuhan iman kita tanggalkan. Ini kita sedang bertanding, bukan sedang santai-santai. Kalau kita tidak mau bertanding dan tidak mau ikut berlari, saudara, kita akan mencapai garis finish. Kita akan diinjak, kita akan ditinggal oleh orang yang lain. Orang lain sudah mengalami kemuliaan Tuhan, orang sudah mengalami lawatan Tuhan. Kita hanya jadi penonton, saudara. Saudara, saya percaya firman pagi ini saya tidak akan panjang lebarkan. Rasul Paulus sudah menyelesaikan kepada kita, tanggalkan segala bebanmu dan rintangan yang ada pada kita. Saya tidak tahu apa yang sudah sedang merintangi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kelemahan kita sendiri atau masa lalu kita yang merintangi kita nggak bisa maju. Saudara, yuk fokus kepada Yesus yang memanggil kita. Saya percaya ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dalam pertandingan iman ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pertandingan iman kadang kita bisa jatuh karena sakit penyakit. Kita bisa jatuh karena masalah yang terlalu berat. Tetapi bangkitlah dan tanggalkan itu dan segera berlari kepada panggilan surgawi. Menjadi anak-anak Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita, haleluya. Mari renungkan firman Tuhan sejenak. Beban apa yang merintangi saudara sehingga mengurangi cinta saudara kepada Tuhan? Beban apa yang merintangi Bapak Ibu hari-hari ini yang membuat Bapak Ibu sulit maju di dalam firman Allah, sulit maju di dalam Tuhan? Pergumulanmu, anakmu, pekerjaanmu, tanggalkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Yang sulit melepaskan, berkata kepada Tuhan, Tuhan bebaskan. Bantu aku untuk melepaskannya. Supaya kami dapat berlari kepada panggilan surgawi. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada mahkota kemegahan yang Tuhan sediakan kepada kita. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bertanding dengan baik. Mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Dan aku akan percaya kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan.
Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Mari saudara percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada Allah selain Tuhan dalam hidup kita. Seperti Engkau begitu mengasihiku, tiada yang seperti Engkau. Kau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Ibu Intan Dinarsih berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar pagi hari ini. Haleluya.